Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, kemampuan bagi kita untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan khususnya pada siang hari ini kita dimudahkan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas dakwah dan perjuangan beliau kita mampu mengenal satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Aja'al alihata ilaha wahidah. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan yang banyak di muka bumi ini menjadi hanya Tuhan satu saja yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Karena atas dakwah dan perjuangan beliau pula kita bisa beribadah di muka bumi ini sesuai dengan cara yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwasanya salah satu penghambat pintu rezeki itu adalah karena kurangnya sholat. Kurang sholat ini bisa berarti sholatnya memang gonta-gonta. Sholat maghrib, sholat isya, subuhnya tak sholat, ketiduran, malas. Bisa pula sedikit sholat itu karena kurang sempurna sholatnya, kurang serius, kurang sungguh-sungguh di dalam menegakkan sholat. Sedikit sholat itu berarti kurang ketakwaan. Padahal takwa itu adalah salah satu faktor untuk pelancar rezeki kita. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 65-66. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamu at-taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu. Sungguh akan kami beri makan mereka, sungguh akan kami beri rezeki mereka min fawqihim wa min tahti arjulihim, dari bawah mereka dan dari
atas mereka. Ini jelas ayatnya. Dalam ayat yang lain ditunjukkan Allah pula bahwasanya salah satu faktor yang membuat rezeki lancar adalah menjaga ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu, seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah, sungguh kami akan buka keberkahan bumi dan langit. Di dalam surat At-Taghabun, surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan kami berikan jalan keluar atas setiap kesulitan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kami akan beri rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak ada di benak mereka. Kalau sehari-harinya dia mendapat uang dari nguli, nukar, kalau dia bertakwa kadang-kadang mendapat rezeki dari arah yang tidak ada di benaknya, muncul rezeki. Itulah rezeki orang yang bertakwa. Dari ayat-ayat ini nampak jelas ada kaitan yang erat antara rezeki dan takwa, antara rezeki dan dosa. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, mari kita berpikir, karena dosa itu membuat rezeki sempit, sedangkan takwa itu memperlancar rezeki kita. Tentu kita akan berpikir bagaimana cara agar menghentikan potensi dalam diri kita untuk melakukan perbuatan dosa. Faktor apa yang bisa membuat kita bisa menahan dari potensi untuk melakukan dosa? Maka Allah menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Itu cara untuk menghentikan potensi di dalam diri kita untuk melakukan perbuatan dosa. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran ini. Baca secara lafadznya, baca secara maknanya, pahami maknanya, apa yang ada di dalamnya kerjakan, yakini dan kerjakan. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Jadi yang pertama ini perintah secara umum. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, pelajari, yakini dan laksanakan semua apa yang ada di dalam Al-Quran. Bisa berupa perintah sholat, bisa berupa zakat, bisa berupa puasa. Kemudian ayat setelahnya, setelah perintah secara umum, utslu ma uhiya ilaika minal kitab, keluarlah perintah secara khusus, wa aqimis shalah, dan tegakkan sholat. Maka mengapa ada perintah khusus setelah perintah umum? Ini menunjukkan ada suatu keistimewaan, manfaat di dalamnya yang sangat luar biasa terhadap sholat. Di antaranya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Masa iya? Apa buktinya? Dalam ayat yang lain disebutkan, qalu ya Syu'aib, wahai Syu'aib. Ini kaumnya Syu'aib. Syu'aib itu terkenal nabi yang rajin dengan sholat. As-salatuka ta'muruka an natsuka ma ya'budu aba'una. Apakah gara-gara sholatmu itu yang membuatmu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Apakah gara-gara sholatmu
anaf'ala fi amwalina ma nasya, sehingga kami tidak boleh melakukan sakarepe dhewe terhadap harta-harta kami, baik kita gunakan judi online, kita gunakan dengan pekerjaan yang haram yang lain. Apa gara-gara sholat ini sehingga kita nggak boleh berbuat terserah kita? Ini jelas sangat nampak sholat itu yang dapat mencegah perbuatan di dalam diri kita untuk melakukan perbuatan dosa. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Hurairah mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, Inna fulanan yusalli lain. Sesungguhnya ada seseorang sholat malam, malamnya sholat. Faidah asbaha, ketika pagi sarapan, kok aneh, malamnya sholat malam 11 rakaat, tapi kenapa paginya kok mencuri? Maka apa jawab Rasul? Qala innahu sayanhahu ma taqul. Kalau betul sholatnya, tentu sholatnya itu akan menghentikan dari apa yang engkau katakan. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Terus kita akan bertanya, sholat yang seperti apa yang bisa menghentikan perbuatan dosa? Sholatnya Nabi Syuaib seperti apa yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Sholatnya Nabi Muhammad seperti apa sehingga bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Nah, tentu kita berpikir, kita sholat tapi kadang masih terjerumus terhadap dosa. Tentu kita akan bertanya, sholatnya seperti apa Nabi Muhammad? Sholatnya seperti apa Nabi Syuaib kok sampai bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Maka Syekh Abdul Aliyah rahimahullah mengatakan, Inna fis sholat salatul khisal. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada 3 hal yang harus ada ketiga-tiganya di dalam sholat. Kalau tidak ada salah satu hal, maka dianggap laisa sholat, bukan sholat, atau bukan sempurna sholatnya. Maka kita temui di dalam hadis yang lain, sesungguhnya seseorang sholat, tetapi setelah keluar dari sholatnya, ia hanya mendapat pahala separuhnya, bahkan ada yang mendapat pahala seperempatnya, seperdelapannya, bahkan tidak mendapat pahala apa-apa, hanya menggugurkan kewajiban saja. Jadi 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-khasyah, dan yang ketiga adalah dzikrullah. Fal ikhlas itu ya'muru bil ma'ruf, dengan ikhlas di dalam menjalani ibadah sholat, maka di dalam dirinya akan memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Tetapi kalau kita tidak ikhlas di dalam melaksanakan sholat, maka tentu akan alas-alasan, malas untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, al-khasyah, ada rasa takut di dalam dirinya, sehingga ketika di dalam sholat ada rasa takut, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam sehari-harinya. Rasa takut itu tanhahu 'anil munkar, yang akan mencegahnya untuk melakukan perbuatan yang munkar. Dan yang ketiga, dzikrullah. Kalau di dalam sholatnya itu selalu ingat Allah, tentu sholatnya itu akan ya'muru wa yanhahu, akan memberikan dorongan kepadanya untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari perbuatan kemungkaran. Jadi sholat di dalamnya harus ada dzikrullah, mengingat Allah, bukan rasul.
Maka senada dengan perkataan Abu Aliyah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah juga mengatakan setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika mau sholat. Yang pertama yaitu mengikhlaskan dalam setiap beribadah. Yang kedua, menjaga kebersihan hati supaya hati ini tidak berpaling dari hal-hal yang memalingkan kepada Allah ketika sholat. Maka kemarin saya bilang, jangankan kunci motor hilang, kata ibu-ibu, dompet yang hilang saja bisa ingat ketika sholat. Maka kekuatan menahan pikiran kita, diri kita, supaya kita betul-betul khusyuk, tidak berpaling hati kita dari Allah. Padahal sholat itu asilah bainal abdi warobi. Sholat itu adalah hubungan langsung antara dirinya dan rohnya. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Yang ketiga yaitu sholat di tempat-tempatnya, yaitu sholat tepat waktu bersama kaum muslimin di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, tumakninah dan khusyuk di dalamnya. Dengan sholat seperti inilah maka akan keluar cahaya ruhiyahnya, akan muncul sehingga akan membuatnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jemaah sholat Jumat rahimahullah, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma mengatakan, sesungguhnya di dalam sholat itu ada muntaha, sesuatu pencegah al-maksiatillah, dari bermaksiat kepada Allah. Famalan ta'mur sholatuhu bil ma'ruf, siapa yang sholatnya tidak memerintahkan dirinya untuk berbuat kebaikan, walam tanhahu 'anil munkar, dan siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad bisolatihi minallahi ila hudan, tidaklah menambah sholatnya itu melainkan semakin jauh dari Allah. Maka hatinya akan gersang, kosong, terasa jauh dengan Allah. Tetapi ketika kita mampu mengingat Allah ketika sholat, maka kita akan terasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sholat Jumat rahimahumullah, kembali ke tema bahwasanya sholat itu dapat melancarkan rezeki seseorang. Disebutkan dalam surat Toha ayat 131 dan 132. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, dan janganlah kedua mata kalian fokus condong terhadap sekelompok orang yang kami beri rezeki kepada mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fi, sungguh kami ingin menguji mereka. Kita jumpai banyak, kalau kita melihat banyak artis yang gajinya luar biasa banyaknya. Kita lihat di Korea ada tempat khusus bagi orang-orang kaya saja. Kita lihat ada perumahan yang sangat mewah yang hanya bisa dihuni sekelompok orang kaya. Tetapi kok aneh, istrinya sudah cantik, suaminya ganteng, yang kalah kita 11-12. Rumahnya mewah, tapi kenapa masih retak? Karena cara muamalahnya, cara nyari uangnya. Apakah kita rela biarkan masa istri kita bermain adegan dengan orang lain? Jadi warizqu rabbik khairu wa abqa, rizki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Meskipun mungkin secara banyaknya jumlah pendapatan kita, banyaknya gaji kita kalah jauh dengan orang mereka,
dengan mereka yang dikasih Allah rezeki yang banyak tetapi dengan cara yang tidak benar. Tetapi itulah yang diperlihatkan oleh Allah. Meskipun banyak uangnya, tapi tetap ada keretakan di dalamnya. Karena apa? Karena tidak didasari dengan Al-Quran dan hadis. Jadi rizqu rabbika khairun wa aqrab. Rezeki Tuhan itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat, perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk mengerjakan sholat. Kita lihat anak-anak muda, anak-anak sekolah ketika disuruh sholat kalau terpokok seperti ikan lele ketika diambil ke tanah, kelolet, wegah tidak mau sholat. Ini nampak sekali ketika suruh sholat budak-budakan sih. Seorang guru harus ngejar-ngejar seolah-olah sangat berat sekali seperti ikan lele yang kelepek-kelepek. Padahal tadi wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu. Jangan khawatir. Maryam, ibunya Nabi Isa yang melahirkannya tanpa seorang ayah, itu saja bisa memberikan rezeki kepadanya. Gak punya ayah kok bisa memberikan rezeki terhadap anaknya. Ditanya, dari mana rezekimu wahai Maryam? Qalat huwa min indillah, itu dari Allah yang ngasih rezeki. Jadi gak usah khawatir. Nabi Su'aib yang rajin sholat, itu pun beliau mengatakan wa razaqani rabbi rizqan hasanah, Allah yang ngasih rezeki saya. Nabi Musa ketika dikejar-kejar kemudian capek, ia sandarkan kepada Allah. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah setelah ikhtiar. Turun seketika itu pula pertolongan Allah. Allah kasih pekerjaan untuk Nabi Musa. Demikian. Jadi jangan khawatir kalau kita meningkatkan takwa. Takwa itu adalah jalan membuka rezeki. Jemaah sholat Jumat rahimahullah, yang terakhir, marilah kita bertobat. Siapa yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, mumpung masih ada waktu, mumpung matahari masih terbit dari timur sebelum matahari terbit dari barat, yang ini banyak sekali para peneliti memang benar matahari ini akan terbit dari barat suatu ketika. Ini sudah diteliti, nggak tahu apa sebabnya nanti. Apakah hujan meteor atau ada gesekan apa? Yang jelas bumi ini matahari ini akan terbit dari barat. Itulah terakhir. Maka imam kita sudah kadaluarsa. Siapa yang mau sholat sudah tidak diterima oleh Allah. Mumpung masih ada waktu. Yang belum sholat 5 waktu, silakan sholat 5 waktu. Yang sholat sudah sholat 5 waktu, mari tingkatkan kualitas sholat kita supaya memberikan dampak kepada kita, semangat melakukan kebaikan dan semangat untuk menahan diri kita dari berbuat dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wattaqu amma nahaa wa amu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita tutup khutbah kedua ini dengan memanjatkan doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al baqiyata a'malina khairan mimma sabaqna minha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu akbar.